Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube kami di Cahaya Ilahi, selalu berpikir positif. Kali ini kami akan membahas tentang Panglima Pajaji vs Jila. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini hingga selesai. Ternyata inilah sumber ilmu sakti Panglima Pajaji yang sedang ramai disoroti di media sosial. Panglima Pajaji ternyata bukan orang sembarangan. Pada dasarnya, suku Dayak memang memiliki ratusan panglima atau penglima. Hal ini lantaran ada 400 suku Dayak yang tersebar di Kalimantan. Adapun gelar panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Panglima Pajaji sendiri sebelumnya viral dibicarakan di media sosial karena pendapatnya soal pembangunan IKN. Panglima Pajaji sangat menentang pernyataan Panglima Jilah perihal IKN yang viral di sosial media. Bahkan Panglima Pajaji tampak menyinggung nasib suku Dayak apabila IKN benar terlaksana. Di sisi lain, kesaktian Panglima Pajaji juga tak kalah menjadi sorotan. Hal ini lantaran sosoknya dikenal memiliki ilmu sakti. Bahkan Panglima Pajaji juga memiliki kemampuan kebal dari senjata tajam. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Baru-baru ini terungkaplah ritual adat yang dilakukan Panglima Pajaji. Dipercaya ritual inilah yang menjadi sumber kekuatan fisik dan magis yang ia miliki. Dikutip Tribun Jatim dari sripoku.com, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023, ritual itu dilakukan Panglima Pajaji di wilayah kekuasaannya yang berada di Kalimantan. Panglima Pajaji mengunggah dua video ritual adatnya. Video pertama memperlihatkan ia sedang duduk bersila dengan sejumlah sesajen di depannya. Sementara dalam video terpisah terlihat Panglima Pajaji memegang seekor ayam di tengah sungai. Dalam keterangannya, ia menyinggung soal hidup beradab mati beradat. Panglima Pajaji pun memperingatkan agar saling menghormati dan selalu melestarikan budaya serta menjaga alam. Terlihat Panglima Pajaji menyuarakan beberapa kalimat yang diduga mantra ritual tersebut. Sementara itu karena kesaktiannya itu, Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan pantak pada di Borneo. Rupanya ilmu kebal yang dimiliki Panglima Pajaji itu memang tak main-main. Pasalnya Panglima Pajaji sendiri mendapat ilmu kebal tersebut dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan pantak pada di Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Apalagi Panglima Pajaji memang merupakan salah satu Panglima Dayak dan dikatakan berasal dari Kalimantan Barat. Mereka seperti itu wanita yang tiba-tiba muncul sebagai mantan istri Panglima Pajaji itu membongkar sikap asli sang mantan suami. Beredar pengakuan seorang wanita bernama Dewi mengungkit masa lalu Panglima Pajaji. Melalui akun Facebook Dewi Lupe Mantan, sosok Panglima Pajaji disentil keras. Wanita bernama Dewi mengaku sebagai mantan istri Panglima Pajaji. Bukan hanya pengakuan, Dewi mengungkap foto kebersamaan dengan Panglima Pajaji. Hal itu diungkap Dewi lantaran terusik dengan sikap Panglima Pajaji. Beberapa waktu lalu, Panglima Pajaji menyentil Panglima Jilah yang mendukung proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Panglima Pajaji tidak sepakat dengan keputusan Panglima Jilah yang berada di posisi pro. Ia menilai sikap Panglima Jilah tersebut tak memberikan perlindungan untuk hutan Kalimantan. Sentilan dari Panglima Pajaji membuat ia mendapat banyak dukungan. Namun tak berlaku bagi Dewi yang mengaku pernah dinikahi Panglima Pajaji. Dalam hal ini, Dewi menegaskan bahwa pengakuannya pernah menjadi istri Panglima Pajaji bukan kabar bohong. Saya tidak buat berita hoax. Ini bukti-bukti wakil bersama Panglima Pajaji. Tulis akun Facebook Dewi Lupe Mantan dikutip jatim.tribunnews.com via sripoku.com dari Snack Video @gelar berita, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Pengakuan tersebut diungkap Dewi sembari menyematkan foto bersama Panglima Pajaji. Lantas dibalik itu, Dewi memiliki maksud untuk meminta Panglima Pajaji berhenti koar-koar, berhenti buat video menentang Panglima Jilah.
Suka atau tidak kepada dia biarkan urusan beliau. Ungkapnya, ia memperingatkan Panglima Pajaji untuk tidak membuat suasana semakin gaduh. Tak hanya itu, Dewi mengungkap bahwa Panglima Pajaji mempunyai tabiat tak baik. Pasalnya ia mengaku diceraikan Panglima Pajaji secara semena-mena. Panglima Pajaji kalau memang terlahir dari keluarga terhormat, lantas kenapa kau mau menceraikan aku tanpa sebab? Tanya Dewi. Jika memang kau Panglima Pajaji, kenapa tidak kau ceraikan aku di depan kedua orang tuaku dengan cara baik-baik? Ungkapnya. Perlakuan Panglima Pajaji dengan menceraikan secara tak baik membuat Dewi murka. Menurutnya, sikap Panglima Pajaji sebagai orang terhormat tidak sepatutnya seperti itu. Karena aku dari orang sederhana gak punya apa-apa sehingga seenaknya diri memperlakukan anak orang seperti itu, katanya. Kemurkaan Dewi semakin menjadi-jadi hingga melontarkan peringatan keras. Ia berharap Panglima Pajaji mendapat balasan atas perbuatan semena-menanya. Suatu saat kau akan mendapatkan balasan setimpal, ungkapnya. Menang dari medan perang, gugur saat mulu bicara selalu koar-koar yang jahat. Meminta puji banyak orang di luar sana, tandasnya. Pengakuan wanita bernama Dewi melalui akun Facebook Dewi Lupe mantan viral di media sosial. Menafkahi anak istri kami, sekolahkan mereka, seperti itu Pak Jokowi. Nama pasukan merah menjadi viral belakangan ini karena dianggap memiliki kesaktian mukjizat, kebal dan misterius. Pasukan merah menjadi viral tak lepas dari sosok Panglima Jilah atau yang dikenal dengan nama Agustinus. Dia merupakan pimpinan dari pasukan merah atau kerap disebut masyarakat Dayak Kalimantan dengan nama pasukan Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, alias pasukan merah yang berasal dari suku Dayak. Selain itu, pasukan merah tak hanya dikenal sakti mandraguna, tetapi memiliki keahlian yakni ilmu pengobatan dan limu misterius khas Dayak. Maka tak heran pasukan merah ditakuti. Namun tak sekalipun pasukan unjuk kekuatan dan menakuti-nakuti warga. Pasukan merah dikenal dengan pasukan elit berani mati namun santun dan cinta damai. Pasukan ini muncul kala masyarakat butuh bantuan, melestarikan adat istiadat dan budaya, membantu warga yang membutuhkan termasuk jika ada sengketa yang berpotensi merugikan masyarakat Dayak, terutama dari mafia-mafia tanah yang ingin menguasai alam kekayaan masyarakat Dayak. Dikutip dari akun @pejilah, pasukan merah ini berjumlah 48.000 orang dan di bawah kendali langsung dari Panglima Jilah sebagai pemimpin tertinggi. Ini saya masih di dalam hutan belantara Kalimantan. Panglima Jilah seperti anak kebanyakan. Panglima sejati itu tidak pernah akan mau muncul tanpa sejak ada kecil Panglima Jilah maksud sudah dan melihatkan tujuannya. bakat kepemimpinannya. Hanya Panglima abal-abal, Panglima kawi-kawi. Bahkan dia rela makan singkong. Yang muncul, sementara sedikit-sedikit adiknya muncul, makan dengan sedikit-sedikit lauk teriak, pauk yang lengkap agar sedikit-sedikit para adik-adiknya tidak kelaparan. Sikap teriak, inilah teriak, dan tertanam teriak. dalam dan tumbuh hingga dia dewasa yang Saya selalu masih ada hutan untuk Kalimantan. masyarakat Dayak, menolong dan Masih mengayomi membumi mereka dan yang menyatu membutuhkan dengan alam. bantuan. Darah yang mengalir dalam tubuh Panglima Jilah juga bukan sembarangan. Sebab ayahnya merupakan keturunan Panglima Perang di masa kerajaan dan disegani. Gelar Panglima yang ia emban merupakan wujud dari perannya sebagai pemimpin pasukan merah Tariu Borneo Bangkul Rajak TBBR dari suku Dayak Kanayatan. Kepada saya, Anda di mana? Sekarang posisi Anda di Sosok mana? Panglima Pajaji dan Panglima Jilah yang bersitegang soal IKN, keduanya punya kesamaan. Viral di media sosial sosok Panglima Pajaji dan Panglima Jilah yang bersitegang soal IKN, terungkap keduanya punya kesamaan. Belakangan ini sosok Panglima Pajaji dan Panglima Jilah yang viral bersitegang terkait pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan. Diketahui, perseteruan antara Panglima Pajaji dan Panglima Jilah berawal Ini saat saya Panglima masih di Pajaji dalam hutan melontarkan belantara penolakannya Kalimantan. terkait IKN. Karena baginya pembangunan Panglima IKN sejati memiliki itu tidak potensi pernah besar akan merusak mau hutan muncul Kalimantan, tanpa termasuk ada Kalimantan Barat yang maksud menjadi paru-paru dan dunia. tujuannya. Panglima Pajaji berani Hanya Panglima berhadapan abal-abal, langsung dengan Panglima Jilah, kawi-kawi. hingga siap beradu dada Yang dan muncul, kesaktian terkait sedikit-sedikit dengan muncul, soal sedikit-sedikit pembangunan teriak, Ibu Kota Nusantara atau sedikit-sedikit IKN. Bahkan, dalam beberapa teriak, kesempatan teriak, dan Panglima teriak. Pajaji bersikap keras. Ia Saya menentang masih Panglima hutan Jilah yang Kalimantan. mengultimatum Rocky Gerung karena Masih mengkritik membumi dan pembangunan menyatu IKN. dengan alam. Sebab Kalimantan. Panglima Pajaji menilai tindakan Panglima Jilah itu Ya. sudah melanggar hak demokrasi seseorang dalam berbangsa dan bernegara.
Bahkan, Panglima Pajaji juga tegas menentang dan menganggap seluruh pernyataan Panglima Jilah tidak mewakili masyarakat Dayak. Sebab, sebagian besar masyarakat Dayak menolak pembangunan IKN belum final dan Panglima Jilah tidak berhak untuk melarang pendapat masyarakat Indonesia. Melansir dari Sri Poku, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak pada di Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak pada di Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah, nama aslinya adalah Agustinus Jilah. Ia lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 1980 di Toho, tepatnya Desa Sambora, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kalbar, Indonesia. Seperti dilansir dari tribunpontianak.co.id dalam artikel Siapa Panglima Jilah? Anak Dayak yang sakti dan rendah hati pimpinan pasukan merah, masa kecil miris. Panglima Jilah adalah cucu dari seorang panglima yang sangat terpandang pada zaman kerajaan. Maka tidak heran Panglima Jilah sangat disegani sekaligus dikagumi khususnya di Pulau Kalimantan. Ia berdiri di barisan terdepan untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terancam dirampas pihak lain. Hingga Panglima Jilah pun dijadikan simbol perjuangan masyarakat dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya. Ia menguasai seni bela diri tradisional Dayak dan memiliki kesaktian ilmu kebal. Tubuhnya dibalut dengan tato khas Dayak hingga penampilan Panglima Jilah selalu menarik perhatian. Namun di balik itu semua, Panglima Jilah melalui masa lalu yang penuh liku dan bisa dikatakan sangat miris. Pada masa kecilnya, Panglima Jilah memiliki kelainan dari teman-temannya kala itu. Konon katanya lidahnya sering keluar, perut buncit dan keterbatasan dalam bicara alias gagap. Namun dengan kegigihan yang dimiliki seperti halnya spirit para leluhur, perlahan Panglima Jilah mampu mengatasi semuanya hingga normal. Kini ia pun sangat dikagumi khususnya suku Dayak. Ia tampak sangat tangguh dan menjadi orator ulung untuk membakar semangat pasukan merah. Bersama sekitar 44 ribuan pasukan merah, Panglima Jilah menjadi orang terdepan untuk memperjuangkan keadilan dan bertanggung jawab penuh atas adat budaya Dayak. Sejumlah persoalan yang merugikan masyarakat telah dituntaskan hanya bermodal keberanian dan kemampuannya beradu pendapat. Walau demikian, Panglima Jilah sangat menyadari semua itu adalah titipan. Ia tidak sombong, tidak pula semena-mena. Sebaliknya, Panglima Jilah adalah sosok rendah hati dan selalu mengutamakan kedamaian satu sama lain. Ia sangat ramah, murah senyum, peduli dengan masyarakat dan lingkungannya. Bersama pasukan Panglima merah yang Pajaji bantah dipimpinnya, stang Panglima Jilah, ingatkan terus ramalan menghidupkan leluhur perang tradisi darah dan pasti adat terjadi. istiadat yang mulai Panglima tergerus Pajaji zaman. meluruskan soal Ia tantangan merangkul yang kaum dilayangkan muda ke untuk Panglima bersama-sama Jilah. menghidupkan Menurutnya, adat budaya, ia serta hanya ingin melestarikan mengingatkan hutan soal adanya Kalimantan. ramalan dari Lalu, leluhur soal siapakah pertumpahan yang darah layak di menjadi Kalimantan. pasukan merah? Diketahui, Ternyata menjadi Panglima pasukan Pajaji merah kesal dengan tidak pernyataan semudah Panglima yang Jilah yang dibayangkan. mendukung pembangunan Ada ibu kota tahapan negara seleksi dan IKN. harus memenuhi sejumlah Seolah bertolak persyaratan ke belakang, baru bisa menjadi Panglima Pajaji pasukan menyebut, merah. pembangunan Selain IKN seleksi hanya akan kemampuan merusak fisik, alam pasukan Kalimantan. merah harus rendah Dirinya hati, bahkan tak segan tidak berduel radikalis, dengan Panglima membela Pajaji. yang benar, Panglima dan menjadi menegaskan, garda terdepan jika leluhurnya untuk telah keutuhan memberikan negara kode-kode Kesatuan alam terkait Republik adanya Indonesia bencana di atau IKN. NKRI. Meski Jika demikian, melanggar satu ia saja membantah menantang syarat-syarat Panglima tersebut, Jilah. maka dipastikan Diakuinya, si pelanggar ia hanya ingin dikeluarkan mengingatkan dari soal pasukan adanya merah. ramalan dari leluhur. Sebagai seorang panglima, Panglima Pajaji meminta agar Panglima Jilah bersiaga dengan adanya ramalan itu.
Panglima Pajaji muncul setelah Panglima Jilah menyatakan masyarakat Dayak mendukung IKN dan melaporkan Rocky Gerung karena telah dianggap merendahkan masyarakat Dayak dan Panglima Kalimantan. Pajaji bantah staf Panglima Jilah, ingatkan ramalan leluhur perang darah pasti terjadi. Panglima Pajaji meluruskan soal tantangan yang dilayangkan ke Panglima Jilah. Menurutnya, ia hanya ingin mengingatkan soal adanya ramalan dari leluhur soal pertumpahan darah di Kalimantan. Namun, Diketahui, setelah Panglima Pajaji pernyataannya kesal ke dengan Panglima pernyataan Jilah Panglima soal Jilah yang pemindahan mendukung IKN pembangunan ke ibu Kalimantan, kota negara keluarga IKN. Panglima Pajaji Seolah menerima bertolak teror. belakang, Melalui Panglima video Pajaji yang diunggah menyebut di akun pembangunan Facebook IKN Panglima hanya akan Pajaji merusak Ska, alam pada Kalimantan. Senin, tanggal 14 Dirinya bahkan tak Agustus segan tahun berduel dengan 2023. Panglima Pajaji. Panglima Panglima Pajaji menegaskan, mengaku mendapat jika teror leluhurnya usai telah serang memberikan kode-kode Panglima alam Jilah. terkait Dia adanya pun bencana di mengungkapkan IKN. kemarahannya atas Meski teror di demikian, keluarga ia seusai membantah bantah menantang Panglima Jilah. soal ibu kota Diakuinya, negara atau ia hanya IKN. ingin mengingatkan soal Diketahui, adanya ramalan Panglima dari leluhur. Pajaji tampak Sebagai tegas seorang menentang panglima, seluruh pernyataan Panglima Pajaji milik meminta Panglima agar Jilah Panglima soal Jilah IKN. bersiaga dengan adanya Hal ramalan itu itu. tampak dalam video viral yang dibagikan akun Instagram @kamidayakalbar, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Dia menyebutkan jika pembangunan Panglima IKN Pajaji belum bantah staf final. Panglima Jilah, Ia juga ingatkan menegaskan ramalan leluhur bahwa perang darah Panglima pasti Jilah terjadi. tidak berhak untuk melarang Panglima pendapat Pajaji masyarakat meluruskan soal Indonesia. tantangan yang Panglima dilayangkan ke Jilah, Panglima Anda Jilah. mengatakan Menurutnya, IKN itu sudah final, itu belum. Belum final, tegas Panglima Pajaji. Ingat, ini negara demokrasi. Setiap orang, setiap insan, setiap manusia yang ada di NKRI ini berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing, imbuhnya lagi. Dia tampak cukup kesal dengan pernyataan Panglima Jilah yang dinilai membungkam masyarakat lain. Jika Anda hebat, Anda jago, Panglima, hadapi saya dimanapun Anda mau. Lanjutnya, selain itu Panglima Pajaji juga terlihat kesal dengan pernyataan Panglima Jilah yang dinilai tidak sepemikiran dengan masyarakat Dayak Kalimantan. Panglima Pajaji mengucapkan, seharusnya Panglima Jilah juga ikut menolak pembangunan IKN. Anda seharusnya menolak IKN. Anda tahu, selama ini sudah sekian tahun Indonesia merdeka, banyak masyarakat Dayak yang tertindas, tuturnya. Banyak yang masih miskin, terintimidasi tanah airnya sendiri, imbuhnya. Bahkan dirinya sempat menyebutkan bahwa dia sebetulnya sangat menghormati Panglima Jilah. Namun ia menyayangkan aksi yang dilakukan Panglima Jilah belakangan ini. Kekuatan dari leluhur itulah yang membuat beberapa pasukannya juga ikut kepala. Yang perlu Anda ingat, Anda adalah salah satu tokoh Dayak yang sangat kami banggakan. Tetapi tindakan dan kebijakan Anda adalah kebijakan baca asteris ngan, serunya. Bukan Anda yang baca asteris ngan, tetapi tindakan Anda yang baca asteris ngan, ujarnya. Dirinya menyebutkan, terdapat sejumlah alasan dia menolak pembangunan IKN di Kalimantan. Tak terkecuali terkait adanya pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit yang dinilai telah merusak tanah Kalimantan. Perlu Anda ketahui Pak Jokowi, kami masyarakat Dayak tidak menyetujui IKN itu dipindahkan di Kalimantan, katanya. Cukup pertambangan batubara itu sudah menghancurkan hutan-hutan Kalimantan, imbuhnya. Cukup itu perkebunan kelapa sawit sudah menindas, merampas hak-hak dan tanah masyarakat, beber Panglima Pajaji memberikan pesan ke Presiden Jokowi. Selain itu dirinya juga turut menyebutkan bahwa Pulau Kalimantan adalah paru-paru dunia. Sehingga hal inilah yang membuatnya merasa pembangunan IKN akan merusak hutan Kalimantan ke depannya. Kami menolak IKN demi menjaga paru-paru dunia, menjaga hutan Kalimantan, pungkasnya. Sosok Panglima Pajaji, pada dasarnya, suku Dayak memang memiliki ratusan panglima atau panglima. Hal ini lantaran ada sebanyak 400 suku Dayak yang tersebar di Kalimantan. Adapun gelar panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari @kamidayakalbar, salah satunya adalah sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak ini juga memiliki ilmu kebal selayaknya panglima. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di kanal YouTube resminya,
Dia menjelaskan asal ilmu kebal yang didapatkannya dan mengaku jika dapat ilmu kebal dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak pada di Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Dia pun merupakan sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Demikian pembahasan tentang Panglima Pajaji vs Jilah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan berita-berita update. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video channel kami, Cahaya Ilahi.